suhu dan pemuaian zat. Masih ingat tentang suhu? Iya, Bu. Masih, Bu. Suhu itu apa? Insya Allah. Suhu itu apa? Suatu Ukuran panas atau dingin suatu Itu benda. adalah ukuran yang suhu adalah menyatakan derajat panas benda. derajat panas benda. Suhu adalah ukuran yang menyatakan derajat panas Derajat atau dinginnya suatu benda. Benda. Alat ukurnya apa? Termometer. Termometer. Nah, termometer itu bermacam-macam, Kak. Ya, bermacam-macam. Yang kalian tahu termometer apa aja? Termometer skrup. Termometer inframerah. Bukan termometer sekrup, itu mah mikrometer sekrup, beda lagi. Oh, iya. Termometer tembak, Bu. Termometer tembak. Termometer tembak. Ya, Tembak. itu masuknya termometer digital ya, karena udah digital. Termometer tembak. Kalau termometer itu, Bu, pakai apa? Air apa namanya? Air apa coba? Iya, Bu, yang diketek itu, Bu. Iya, Bu, pakai air ini, Bu. Pakai air apa miras. namanya? Air apa lagi, Bu? Air apa? Air Itu Air. Alkohol. Air. ada raksa, Air ya. raksa. Air Raksa Bu. itu tapi bukan air, beda. Ya, jangan bilang air raksa, karena raksa itu bukan air. Raksa itu raksasa. sejenis logam, ya. Sejenis logam, tapi dia bentuknya cair gitu. Jadi bukan air raksa. Raksa itu bukan air. Dicairin, Bu. Tapi Mesinnya logam dicairin. yang bentuknya cair, bukan dicairin. Emang logamnya bentuknya cair gitu. Ya, logam cair. Raksa. Nah, kemudian ada yang merah kayak gini nih. Yang merah kayak gini isinya apa coba? Darah. Oh, Bukan, itu buat pengatur suhunya tinggi. Apa? alkohol bukan, Bu? Alkohol. Ya. Alkohol bukan, Bu? Ada ya alkohol. Yang merah kayak gini isinya alkohol. Boleh diminum, Bu? Iya, Kak. Ya enggak atuh. Panggi, astagfirullah. Kenapa Sehat, Bu. alkohol sama raksa itu digunakan sebagai cairan untuk termometer? Coba, kenapa? Apa, Bu? Kenapa? Karena peka terhadap suhu. Peka terhadap suhu, oke. Terus Masya Allah. apalagi? Masya Allah. Karena sering digunakan oleh itu, Bu. Karena Para ilmuwan, Bu. sering digunakan oleh ilmuwan. Terus apalagi? Karena Mudah memuai. intensif, Bu. nah, itu barusan apa? Mudah Intensif. memuai. Wah, Ya. Jadi kenapa kabur. digunakan raksa dan alkohol? Karena cairan itu mudah memuai. Apa yang dimaksud dengan memuai? Nah, udah kalian tonton kan yang ini ya. Nah, ini kan partikel nih ya. Pada saat suhu normal 13 Kelvin, partikelnya kan kayak gini nih. Ya. Kemudian Bu. pada saat dia dipanaskan, partikelnya jadi kayak gimana, lihat? Dia diburayak, Bu. Renggang. Partikelnya jadi gimana? Dia dipecah-pecah, Bu. Halo, Biar. partikelnya jadi gimana? Ambiar. Ambiar ya, sobat ambiar. Jadi ketika suatu zat dipanaskan, apa yang terjadi pada partikel-partikel penyusun zat tersebut? Nah, ini kan zat nih, partikelnya kayak gini. Pada saat dia dipanaskan, partikelnya jadi kayak gimana? Lihat. Terlalu bebas, Bu. Partikelnya jadi Renggang. bergerak bebas dan renggang. Ya. Iya. Jadi bergerak saling Jaga jarak, menjauhi. Bu. Menjaga jarak, social distancing. Ya. Kalau yang ini, Bu, yang pinggir 13 kayak itu, Bu, tidak jaga jarak, Bu. Banyak Nah, corona, kalau Bu. ini kan di suhu yang normal ya, sebelum dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, dia partikelnya kan jadi seperti ini ya. Jadi saling menjauhi, bergerak cepat dan saling menjauhi ketika dipanaskan. Nah, berarti di sini ada pergerakan partikel. Ya, yang akan menyebabkan pemuaian. Ya, jadi apa yang dimaksud pemuaian? Ini ya. Pemuaian Zat dipanaskan, jadi suhu naik. ketika suatu zat Kalau dipanaskan, ditulis, Bu. Boleh. Jadi Oke. ketika SS boleh, Bu, SS. Gimana sih? dengerin dulu ya. Nanti Ibu share PowerPoint-nya aja kalau gitu ya. Jadi kalian perhatikan aja dulu ya. Nanti Ibu share PowerPoint-nya ya. Nah, coba perhatikan dulu.
Jadi ketika suatu zat dipanaskan, ya, maka suhunya kan akan naik. Ya, betul nggak? Ya, ketika suatu zat dipanaskan, maka suhunya akan naik. Kemudian, partikel penyusunnya akan bergetar cepat dan saling menjauhi. Ya, kayak simulasi yang sudah kalian tonton, ya kayak gini kan? Jadi pada saat dia dipanaskan, ini partikelnya akan bergetar cepat dan saling menjauhi, gitu kan? Nah, kemudian setelah partikel penyusunnya bergetar cepat dan saling menjauhi, maka jarak antar partikel akan menjadi semakin renggang. Ya. Jadi jaraknya antar partikel itu kan akan semakin renggang ya. Akan social distancing. Semakin renggang, semakin menjauhi gitu. Nah, kemudian setelah jarak antar partikelnya semakin renggang, maka ini akan berdampak pada ukuran benda tersebut. Bendanya akan semakin besar. Ya, kebayang nggak? Karena partikelnya bergerak saling menjauhi, ya, berarti ukuran bendanya akan semakin besar dong, iya nggak? Iya, Bu. Ya, kebayang kan? Bisa dibayangkan? Bayang. Nah, Bayang, Bu. jadi ketika jarak antar partikel semakin renggang, maka akan berdampak pada ukuran bendanya sehingga semakin besar. Nah, ketika ukuran benda itu semakin besar akibat dipanaskan, maka itu dinamakan dengan pemuaian. Buayan. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan pemuaian? Ada yang bisa menyimpulkan? Ukuran benda yang semakin besar. Ya, Naik. perubahan Tambahnya volume besar. Pemuaian adalah suatu benda yang dipanaskan dan Berubah wujud. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, pemuaian adalah perubahan ukuran benda yang semakin besar akibat dipanaskan. Ya, paham ya sampai sini? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Allah. Nah, berikutnya. Ini contohnya ini apa coba gambar apa? Oh, yang kereta api, Bu. Jadi Buat harga terbang. tapi. Kaca juga Rel bisa kan, Bu? kereta api. Rel. Kaca bisa kan, Bu? Hah? Kaca. Kaca juga Kaca iya. jendela. Jendela. Jendela juga ada konsep pemuaian di situ. Kalau jendela kan dia nggak pas ya diukurnya ya, jadi agak renggang gitu ya, dikasih space, jadi nggak dipaskan dengan rangkanya. Kalau ngepas itu takut supaya pecah ya, Bu, ya? apa? Supaya apa coba? Supaya Agar saat Tidak semuanya pecah. tidak Pecah. tidak pecah. Supaya pada saat kaca itu memuai, pada saat kaca itu kena panas, dia enggak pecah. Gitu. Jadi dikasih space. Ya, nah ini juga salah satu contoh juga. Ini ada rel kereta api. Coba kenapa rel kereta api di sininya renggang, di tengah-tengahnya lihat. Supaya Karena terkena panas. supaya ketika memuai. saat memuai tidak ada kebengkokan gitu, Bu. nah gitu, betul. Jadi supaya ketika dia memuai, ketika dia kena panas di siang hari, nah jadi kayak gini. Oleng, Bu. Oleng. Jadi melengkung nanti katanya Jatuh itu langsung. Jalan sesat. Jalan Kalau ini nggak dikasih jago bos. Ya, Takut jago itu. nggak dikasih space, maka kemungkinan dia relnya akan bengkok kayak gini kalau kena panas. Ya. Kalau dikasih space kan dia nggak akan bengkok. Jelas. Jadi dia ada tempat untuk bertambah panjangnya. Ya, untuk memuainya itu masih ada space. Ya, jadi kalau kena panas dia akan memanjang sehingga kalau nggak dikasih space maka akan kayak gini bentuknya. Ya, nanti oleng keretanya. Ya. Kenapa? Kok itu buahnya gitu banget, Bu? Iya. Iya. Ini kan Jauh banget, Bu. iya emang jauh banget. Dia mau oleng lah. Kalau nggak dikasih space, nanti kemungkinan jadi kayak gini. Kalau ini mah kan dikasih space ya, jadi pada saat memuai dia masih ada rongga gitu, masih ada jarak buat dia memanjang. Kalau ini kan nggak ada, jadi ya kayak gini jadinya. Gitu. Oleng tak jago, Bu.
Gitu ya. Nah, kemudian pemuaian ini, zat itu kan kemarin ada berapa jenis? Tiga. 3. Ada padat, Ada cair, cair. dan Cair gas. ya, padat, cair, dan gas. Nah, pemuaian ini bisa terjadi pada setiap zat padat, cair, ataupun gas. Ya, kalau pada zat padat, nih, kalau pada zat padat, Panjang gua volume. kenapa? Nah, kalau pada zat padat itu dia bisa mengalami pemuaian panjang, Luas ya, volume. atau luas atau volume. Volume. Ya, jadi kalau zat padat itu kan bisa bertambah panjangnya, ya, bertambah panjang. Atau kalau yang memiliki luas, misalkan bendanya yang 2 dimensi, tahu benda yang 2 dimensi? Apaan, Bu? Benda yang Tahu, Bu. memiliki 2 dimensi, yang memiliki luas, seperti yang berbentuk persegi, misalnya. Kubus, Bu. Persegi Kubus, panjang. balok. Kalau kubus, balok itu volume. Oh, Kertas volume. 3 dimensi. Tas. Ya. Tiga. Nah, Kertas. kalau luas, nah kayak kertas, Tiga. gitu ya, yang punya panjang dan lebar. Plastik, Bu. Segitiga. Nah, gitu. Jadi Plastik volume. pemuaian pada zat Plastik padat volume. itu kan, zat padat kan beda-beda ya. Ya salah. Ya, zat padat itu kan beda-beda, banyak ya jenisnya. Zat padat bisa meja, bisa papan tulis, terus apalagi besi misalnya. Nah, kalau yang memiliki panjang aja, misalkan kawat, ya kawat itu kan punya luas nggak? Ya, enggak. Punya volume nggak? Susah kan? Nggak. Nah, jadi Enggak ada. kalau pertambahan Panjang. panjang pada kawat misalnya, karena kawat itu bisa diukur panjangnya aja, jadi itu termasuk ke dalam pemuaian panjang. Ya, paham? Iya. Paham. Nah, gitu. Jadi misalnya zat padat itu kawat. Kawat itu kan kalau dipanaskan dia akan bertambah panjangnya. Gitu. Nah, kemudian luas. Luas itu misalnya contohnya pelat aluminium misalnya. Pelat aluminium. Ya, pelat. Kebayang kan pelat? Bu. Plat nomor. Plat lah, bolehlah plat nomor. Nah, misalkan plat nomor aja. Plat nomor terbuatnya dari apa tuh? Aluminium bukan? Iya. Seng. Program. Seng ya? Program. Seng. Nah, seng. Seng. Nah, plat nomor itu kan dia punya luas kan? Ya, punya volume nggak plat nomor? Dari good time. Punya. Enggak kan? Enggak. Nah, jadi itu termasuk ke dalam pemuaian luas. Misalnya plat nomor dipanaskan. Itu kan bentuknya persegi panjang ya. Nah, jadi memuainya juga panjangnya memuai, kemudian lebarnya juga memuai. Kalau panjang dan lebarnya memuai, berarti panjang dikali lebar sama dengan luasnya. Gitu. Jadi enggak cuma panjangnya aja yang bertambah, tapi lebarnya juga bertambah. Nah, itu pemuaian luas. Paham sampai sini? Paham. Oke. Insya Allah. Berikutnya. Pemuaian muai volume. Muai volume. Coba, kalau pada zat padat, contohnya apa? Muai volume? Gelas. Botol, Bu. Botol aqua, Bu. Zat padat Gelas kena air panas, Bu. bisa. Nah, itu kan muai Kaleng. volume gitu ya. Jadi bisa diukur volumenya. Jadi di situ ada pemuaian, nggak cuman panjangnya aja, nggak cuman lebarnya aja, tapi tingginya juga memuai gitu. Ya. Jadi itu muai volume gitu. Memuainya ke segala arah. Ya. Nah, kemudian kalau benda cair, ya, benda cair itu dia hanya muai volume aja. Ya. Kalau benda cair itu kan bisa diukur volumenya gitu ya. Nah, berarti dia bisa termasuk ke dalam muai volume aja. Misalnya air. Air mendidih itu kan bertambah kan volumenya saat dipanaskan. Nah, itu berarti dia Iya, Bu. mengalami pemuaian volume. Nah, begitupun juga gas. Gas juga dia bisa mengalami pemuaian volume saja. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau zat padat dia bisa mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Tapi kalau zat cair dan gas dia hanya bisa mengalami pemuaian volume aja. Paham sampai sini?
Ya Allah. Paham. Insya Allah. Oke. Lumayan paham. Berikutnya, di sini ada contoh pemuaian zat. Di sini ada gambar apa? Yang listrik, Bu. Yang listrik. Yang listrik MDD. Kabel listrik. Sutet. Coba, kenapa sih kabel listrik kok dipasangnya kayak gini? Kawatnya, Bu. Pasin gitu. Kok diagar? Kawatnya. Kawatnya, Bu. Kenapa? Kawatnya kalau misalnya terlalu berdekatan itu kan akan memuai, Bu. Nanti akan putus, Bu. Kalau putusnya itu gimana? Kalau kena panas atau kalau kena dingin? Kena dingin. Panas. Dingin, Bu. Kena panas? Kena dingin, Bu. Dingin atau panas? Panas. Panas, Dingin, Bu. dingin, Bu. Panas lah. Panas. Panas. Nah, gini ya. Jadi kenapa Oh, kena dingin. itu dipasangnya kayak gini? Kok nggak dipantengin sih, nggak dipasin gitu ya? Kok gini sih? Ya, pas dingin. Ya, karena kenapa? Karena pada siang hari kan dia memuai ya. Jadi dia panjang kan, jadi kayak gini kan, jadi melengkung. Ya, jadi melengkung, jadi memuai. Kalau siang hari dia memuai, memanjang, tapi kalau malam hari dia akan menyusut. Berarti kalau menyusut kan dia panjangnya jadi berubah kan, jadi lebih pendek kan. Pendek. Yang asalnya melengkung ke bawah gini, jadi ketarik. Ya, ketarik tuh, jadi lurus. Kalau malam hari karena dingin. Jadi kalau sejak siang hari dia nggak dipasang kayak gini, dipasangnya lurus, ya. Maka kalau pada saat hari dia menyusut, maka dia akan putus. Jadi kalau pada kabel ini putusnya itu karena kena panas atau kena dingin? Sekali lagi Ibu tanya. Dingin. 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 Gitu. Dingin, Bu. Oke, paham kan? Konsepnya paham? Paham, Bu. Ya Allah. Oke. Jadi intinya gini, pada saat siang hari maka kabel ini akan memuai, akan memuai, ya sehingga Akan panjangnya memuai. bertambah. Kalau pada saat malam hari dia akan menyusut. Sehingga kalau dipasangnya tidak kendur seperti ini, kalau dipasangnya lurus gitu ya, maka Pas, Bu. kalau dipasangnya pas, pada saat dia menyusut dia akan putus. Makanya dipasangnya kayak gini. Oke, paham ya? Paham. Kemudian ini contoh dari zat cair. Ya, contoh pemuaian zat cair. Kalian kan pernah mendidihkan air? Sering, Bu. Oke. Pernah mendidihkan air. Kalau saat air mendidih, kadang suka sampai tumpah, ya enggak? Iya, Bu. Ya. Iya. Kenapa bisa sampai tumpah? Terlalu panas. Pemuaian. Karena Pemuaian. Menyusut. kenapa? Pemuaian. Karena memuai. Ya, Pemuaian. jadi volume airnya bertambah besar pada saat dipanaskan. Ya, volumenya bertambah sehingga sampai airnya tumpah-tumpah. Karena itu ada proses pemuaian di situ. Volume airnya jadi bertambah besar ketika dia dipanaskan. Oke. Nah, kemudian contoh pemuaian zat pada gas. Ini apa, gambar apa? Balon udara. Balon udara. Ya. Pada saat balon udara ini belum dikasih api nih, berarti kan itu belum ada gas ya? Kempis, Bu. Masih kempis kan? Nah, kemudian pada saat dikasih api, di situ kan timbul gas ya, muncul gas, sehingga gasnya itu oksigen yang asalnya kempis itu ya, itu kan ada gas sedikit. Nah, kemudian pada saat dikasih api, gasnya itu kan akan memanas ya.
Ya. Ya, gasnya kan memanas. Panasan. Sehingga ketika gasnya memanas, maka volume gasnya itu akan memuai, akan bertambah. Sehingga balon yang tadinya kempis, setelah dipanaskan dengan api, maka gasnya akan memuai. Dan bisa membentuk balon udara. Ya, jadi balonnya jadi gitu. Kebayang kan? Bayang. Nah, itulah beberapa contoh tentang pemuaian zat. Paham, Tum? Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah Pak Ina. Oke. Jawahina. Nah, Insyaallah. kemudian di sini ada koefisien muai panjang. Ya. Apa itu koefisien muai panjang? Ada yang tahu? Koefisien muai panjang adalah besaran yang menyatakan pertambahan setiap panjang setiap satu satuan panjang zat apabila suhunya dinaikkan sebesar 1 satuan derajat Celcius. Nah, itu betul ya. Satuan Itu dari- ya. Jadi koefisien muai panjang itu adalah apa? Pertambahan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Benda itu kan banyak ya. Bahan itu kan macem-macem. Bahan suatu benda itu kan macem-macem. Ya, kayak ini misalnya. Ini kan ada kaca biasa, ada kaca pirek. Tahu kaca pirek? T-Rex. Kaca pirek? Enggak, Bu. Enggak. Aldino. Kaca itu yang kalian pakai Songong Satria. buat praktikum. Gelas-gelas kirinya. Oh, itu. Iya, itu pakai bahannya kaca pirek. Kenapa? Oh, Karena semacam dia beling nggak sih, Bu? Oh, itu. tahan panas. Jadi tidak mudah memuai gitu. Ya. Nah, kemudian aluminium, kuningan, baja, tembaga itu kan beda-beda bahan. Nah, setiap bahan itu memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Ini angkanya kan beda-beda. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, setiap benda ini kan, setiap bahan ini ada yang muainya cepat banget. Ya, ada yang Ada susah rumusnya. memuai. Gitu kan? Ada rumusnya, Bu. Ada. Ada yang siapa gampang muai, bingung, ada Bu. yang susah memuai. Itu tergantung dari bahannya. Ya, jadi setiap bahan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Iya, bagi Jarot. Nah, kaca biasa ini memiliki koefisien muai panjang 0,00009, atau kalau dinyatakan dengan yang perpangkatan waktu itu Ibu ajarin, masih ingat? Apa? Yang perpangkatan waktu itu Ibu ajarin masih ingat nggak? Insyaallah. Jadi 9 kali 10 pangkat berapa? Nolnya berapa? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya, itu enggak? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama dengan 10 pangkat berapa? Min 6. 1.000.000. 6. Min ya. Soalnya ini ada komanya. Min tuh. 0,2. Oh iya, 9 kali 10 kalau bukan pangkat, min, min 6. 9 depan. Nah, jadi ini sama dengan 9 dibagi 1 juta gitu kan? Ya, Iya. ya. Sama dengan 9 per 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. Jadi sama dengan Iya. 9 dibagi 1 juta. Berarti angkanya kecil banget ya, koefisien muai panjang. Nah gitu. Jadi ini tergantung dari bahannya. Oke? Paham nggak sampai sini? Insyaallah. Benda itu mudah atau tidaknya memuai itu tergantung dari bahannya, tidak sama. Dan pemuaian itu ya, pemuaian itu memang tidak bisa diamati oleh kita secara langsung. Susah mengamatinya ya. Karena Pakai kenapa? kamera, Bu. Karena pertambahan panjangnya itu sangat kecil gitu. Sangat kecil, sulit untuk diamati dengan secara langsung.
memerlukan pengukuran dengan sangat teliti, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Insya Allah. Nah, ini Insya penggunaan Allah. matematikanya. Oke. Jangan dulu pusing. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya rumusnya simpel sih, cuman awalnya aja yang agak belibet. Yang penting kalian tahunya rumus akhirnya aja. Ya, yang penting kalian tahu rumus akhirnya aja. Ya, ini cuman permulaan. Saya udah aja. pusing duluan, Bu. Jangan pusing duluan dong. Ya. Jangan menyerah sebelum perang, Aku ya. meledak. Oke, jangan menyerah sebelum perang. Perhatikan dulu. Ini gampang kok. Sebenarnya gampang kalau kalian udah paham. Gini. Jadi untuk menentukan koefisien muai panjang, ya, koefisien muai panjang itu yang tadi yang ini, ya. Ini kan udah ada dari sananya nih berdasarkan hasil penelitian orang lain, berdasarkan hasil perhitungan orang lain. Nah, kalau kalian pengen nyari koefisien muai panjang itu gimana? Nah, koefisien muai panjang itu bisa dicari dengan cara membagi antara pertambahan panjang, ya, dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Jadi ketika suatu benda itu bertambah panjang, ya, misalnya nih yang asalnya benda itu segini, maaf. Misalnya yang asalnya benda itu ukurannya segini, ya, setelah dia dipanaskan ternyata jadi bertambah panjang. Jadi segini misalnya, maaf bengkok, anggap aja lurus ya. Nah jadi segini setelah dipanaskan misalnya, ya. Jadi itu akibat dipanaskan ya Bu ya, besinya ya? Akibat dipanaskan. Iya. Jadi Memuai. untuk mencari koefisien muai panjang itu pertambahan panjang itu yang mana berarti? Berarti yang ini kan? Nah, dari sini sampai ke sini gitu kan? Iya. Nah, ini pertambahan panjangnya berapa sentimeter misalnya ya. Dibagi panjang mula-mula, berarti panjang mula-mula yang mana? Yang ini ya? Yang atas. Yang atas. Ini panjang mula awalnya berapa senti misalnya. Dikali kenaikan suhu. Jadi suhu sebelum dipanaskan misalnya berapa? Suhu sebelum dipanaskan misalnya 25 derajat Celcius. Setelah dipanaskan kan jadi naik suhunya ya? Ya. Misalkan jadi naik 50 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya berapa? Asalnya 25 derajat Celcius naik jadi 50 derajat Celcius. Berarti naiknya berapa derajat? 25. Ya, oke. 25 derajat Celcius. Gitu. Paham ya sampai sini? Paham? Insya Allah. Nah, jika ditulis dalam Belum, Bu. Bang, belum paham? Oke, sekali lagi. Jadi koefisien muai panjang itu bisa dicari dengan cara membagi antara pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu berarti yang mana? Kalau yang asalnya benda ukurannya segini, bertambah panjang jadi segini, berarti bertambahnya segimana? Dari sini sampai ke sini kan nambahnya? Betul? Iya. Nah, berarti pertambahan panjangnya ini berapa sentimeter misalnya nanti ya. Nah, kemudian dibagi panjang mula-mula. Panjang mula-mula itu berarti panjang awal. Panjang awal bendanya itu berapa senti? Berarti yang ini kan bendanya ya. Yang awal ini. Yang ini berapa senti? Ini panjang mula-mula. Dikali kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu berarti kalau yang ini misalnya suhu awalnya sebelum dipanaskan ya. Sebelum dipanaskan misalnya 25 derajat Celcius. Setelah dipanaskan jadi 50 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya berapa? 25. 25. Gitu ya misalnya. Berarti kenaikan suhunya segitu. Jadi bisa dicari dengan cara membagi pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Kalau ditulis dalam bentuk lambang, koefisien muai panjang itu lambangnya seperti ini. Pernah lihat gak lambang kayak segitiga gini? itu Bu.
Ya, Pernah. bukan segitiga. Nah, Ini Itu lambang apa, Bu? Pengaman. kayak gini nih, nulisnya gini. Nah, gitu. Alif Segitiga. lam tapi dimiringin gitu loh. Itu lambang apa, Bu? lip-lap. Itu Lip-lap. dibacanya alfa. Alfa. Apa? Alfa. 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 Indomaret. Apa? Alfa bukan Alfamart ya. Apa? Alfa. Online. Indomaret. Alfa. Indomaret. Dibacanya alfa. Ditulisnya kayak gini, kayak Alfa. alif lam lagi tidur. Alfa apa alfa? Alfa. Kami di Alpha is online. Jadi nanti ada alfa, beta, gamma, nanti masih banyak lagi. Zaman. Ya, alfa, kalau alfa kayak Tuh. gini, kalau beta kayak gini, kalau gamma kayak gini. Nanti masih banyak. Itu nanti kalian akan pelajari lebih dalamnya di SMA. Ya, kalau sekarang cuma dasar-dasar. Bentar Bu, aja. jangan diganti dulu Bu. Ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk lambang, koefisien muai panjang itu dilambangkan dengan seperti ini. Dibacanya alfa, ya. Alfa sama dengan, nah yang segitiga ini apa? Tahu nggak? Tambahan panjang. Ya, pertambahan L. panjang. Segitiga Dibacanya L. apa? Dibacanya delta. Segitiga ini dibacanya delta. Delta L per L0 dikali delta T gitu. Bacanya ya. Alfa sama Altatron. dengan delta L per L0 dikali delta T. Delta itu apa? Delta itu menunjukkan perubahan. Pertambahan panjangnya berapa? Selisihnya berapa? Berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. Ya, misalnya ini nih, dari sini ke sini itu panjang akhirnya jadi 30 cm misalnya ya. Jadi 30 cm. Panjang awalnya misalnya yang ini itu 25 cm. Ya. Panjang akhirnya jadi 30 cm. Nah, berarti pertambahan panjangnya ini berapa? Bisa nggak ngitungnya? Gimana Bu? Ulang Bu. Jadi kan gini. Ini kan panjang awal nih. Panjang awal misalnya ya, misalnya 25 cm nih. Ya, Bu. Terus Setelah dipanaskan, kemudian panjangnya jadi berubah. Jadi segini nih, dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini. nggak jelas, Bu. Di pinggirnya, Bu. Jelas nggak? Di pinggirnya lagi aja, Bu. Enggak. Udah jelas? Oke, di sini ya. Di sebelah sini nih, Bu. Nanti aja, nanti ada gambarnya setelah ini. Sini nih. Nah, ini ya. Gini, biar jelas. Panjang. Jadi misalnya di sini ada suatu benda ya, misalkan anggap aja ini aluminium. Panjang awalnya segini nih aluminiumnya ya. Ini panjang awal, oke? Nah, kemudian dia dipanaskan. Ya, dipanaskan sehingga nah ini panjang awal itu disebutnya L0. Ya, panjang awal disebutnya L0. Oke, lambangnya L0. Ya, itu panjang awal. Kemudian dia dipanaskan sehingga panjangnya bertambah jadi segitu. Nah, gitu. Set panjang banget, Bu. Kan misalnya, ya misalnya. Iya Ini dah. kalau di zoom itu kira-kira pertambahan panjangnya segini. Tapi kalau keadaan realnya, di realnya misalkan sendok kita panaskan, dia bertambah panjang nggak? Bertambah. Cuman bertambahnya cuman berapa? 0,000 sekian Mili. senti gitu. Nah, ya mili gitu ya. Jadi sangat kecil bertambah panjangnya, tidak bisa diamati. Wah, banyak banget sih itu gitu. Enggak. Ya, bertambah panjangnya cuma sedikit gitu ya. Tapi ini biar kalian lebih paham aja. Jadi, panjang banget sih gitu. Biar kelihatan aja bertambahnya segimana gitu ya. Oke, jadi ulangi lagi. Ini panjang awal, lambangnya L0. Kemudian ketika dia dipanaskan, maka panjangnya akan bertambah. Nah, akan bertambah seperti ini. Oke. Nah, pertambahan panjangnya itu disebut dengan apa? Delta L. Jadi delta L ini pertambahan panjangnya. Oke, bisa dipahami? Terus segitiga namanya delta, Bu. Ya, segitiga ini dibacanya delta. Oke. Nah, kemudian jadi penjumlahan antara L0 ditambah delta L, panjang seluruhnya, panjang akhir, ya. Panjang akhir dari sini sampai ke sini itu berapa? Apa namanya? L. Bisa dipahami nggak? Oh,
Paham, Bu. Paham? Jadi gini, Paham, ini kan paham. panjang awal. Ulangi lagi ya. Sekali lagi biar lebih paham. Iya, iya. Ini kan panjang awal. Namanya L0 lambangnya. Oke? Setelah dia dipanaskan, maka panjangnya akan bertambah seperti ini. Nah, pertambahan panjangnya dari sini sampai ke sini itu disebut dengan delta L. Kayak ini. Kemudian, jadi panjang totalnya, panjang akhir dari sini sampai sini, itu apa namanya? Itu namanya L. L. Gitu. Iya, iya. Ya? Jadi dari sini Iya, Bu. Siap. sampai sini, ini panjang awal, L0. Dari sini sampai sini, ini delta L, perubahan panjangnya. Total keseluruhan dari sini sampai sini, itu L. L. Oke, L paham? apaan, Bu? Panjang akhir. Panjang. Jadi, seperti ini. Jadi paham ya? Apa, delta L apa, L0 apa, delta T apa? Kalau delta T, itu kenaikan suhu, berarti kan perubahan suhu. Ya, kalau delta itu kan dia menunjukkan perubahan. Nih, lihat ini ya. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Yang tadi ya, yang ini. Jadi kalau kita pengen tahu delta L nih, kalau kita mau mencari delta L, ya, berarti kita bisa mengurangi panjang akhir. Ini kan panjang akhir nih. L kan panjang akhir ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Dikurangi. Panjang akhir itu kan Coba L ulang, Bu. nih. Jadi gini, gimana caranya kita supaya tahu delta L? Delta L itu kan perubahan. Misalnya ada soal nih, suatu aluminium panjang awalnya itu ya, L0-nya itu panjang awalnya bentar. Misalnya panjang awalnya ini berapa ya? 25 cm ya. L0-nya misalnya 25 cm. Nah, setelah dia dipanaskan, maka panjangnya berubah menjadi 25,7 cm misalnya. Oke? Berarti berapa pertambahan panjangnya? Ya, 7 bisa cm, dipahami Bu. sampai sini? 7 cm. 0,7. 0,7 cm, Bu. 0,7 cm, Bu. Oke. Rehan, saya tahu. 0,7 cm itu diperoleh dari mana? Dari Dikurangi. Dikurangi. Berapa? 25 25 dikurangi. Dikurangi dengan 20. 25 gitu kan kalian nyarinya? Oke? Iya. Iya, Bu. Ya. Karena 25 ini adalah L0, ya. 25 ini kan L0 ya, panjang awal ya. Iya, Bu. Kemudian 25,7 ini adalah L, panjang akhir. Maka bisa kita simbolkan 25,7 itu kan L ya, panjang akhir. Jadi L dikurangi apa? 25 itu apa? L A. L 0. gitu. Nah, ini untuk mencari apa? Untuk mencari perubahan panjang, untuk mencari delta L. L gitu. Jadi delta L ini bisa diperoleh dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Sehingga diperoleh pertambahan panjangnya berapa? 0,7. Gitu. Paham? Paham, Ya, Bu. Bu. Paham. Oke, jadi gitu. Delta L itu dari L dikurangi L0. Oke, kembali lagi Iya, ke iya. sini. Nah, gitu ya. Ini delta L sama dengan L dikurangi L0. Dibagi L0 dikali delta T. Masih sama ya. Delta T juga sama, berarti T dikurangi T0. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, kalau tadi misalnya suhu akhirnya menjadi 50 derajat Celcius, suhu awalnya 25 derajat Celcius, berarti dikurangi aja. 50 dikurangi 25, dapat delta T. Gitu ya. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan. Nah, jadi untuk mencari panjang benda, ya, untuk menghitung panjang benda setelah pemuaian itu pakai rumus yang ini.
Gak apa-apa kalian gak hafal atasnya, nggak usah dihafalin. Itu cuman buat pengantar aja biar kalian lebih paham. Yang penting kalian tahu rumusnya yang ini. Nanti biar lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal. Jadi untuk mencari berapa sih pertambahan panjang benda setelah dipanaskan, gitu ya. Jadi setelah proses pemuaian itu kan bendanya bertambah panjang. Nah, bertambah panjangnya itu berapa sih? Bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. L sama 12. dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. 2 menit lagi, Ken. Ya. Ya, 2 menit lagi. Ya, bentar ya. Sedikit lagi. Jadi L itu kan panjang benda ya. Setelah dipanaskan sama dengan L0 panjang awal ditambah panjang awal dikali koefisien muai panjangnya. Biasanya sudah ditentukan ya kayak gini ya dari soal. Dikali delta T, dikali perubahan suhunya berapa. Oke, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih gampang, biar lebih paham. Ini ya. Jadi di sini ada panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Bisa dipahami nggak sampai sini soalnya? Jadi ada aluminium ya, pada suhu 30 derajat Celcius, panjangnya 100 cm gitu. Paham sampai sini soalnya? Paham. Oke. Ketika suhunya 30 Jadi derajat Celcius 30 itu derajat panjangnya Celcius. 100, Bu. Jangan. Iya, gitu. Jadi 30 derajat Celcius itu apa? Suhu awal ya. Itu awal. Suhu awal. Suhu awalnya 30 derajat Celcius ya. Panjang awalnya 100 cm sebelum dipanaskan. Ya. Nah, kemudian koefisien muai panjang aluminium itu berapa? Nah, ini udah ditentukan di soal ya, biasanya sudah ada di soal. Koefisien muai panjangnya untuk aluminium 0,00025 per derajat Celcius. Ini satuannya ya, per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, jadi ketika dipanaskan, ya, aluminium itu suhunya berubah jadi 80 derajat Ditambah Celcius. 50. Jadi yang ditanyakan apa? Panjang. Perubahan Panjangnya. panjangnya. Ya, perubahan panjangnya. Oke, caranya gimana? Nah, gitu ya. Jadi, nah ini misalkan awalnya itu kan segini ya, panjang aluminiumnya itu 100 cm, misalkan ini 100 cm, anggap aja suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian dia dipanaskan, sehingga panjangnya jadi bertambah segini, nggak tahu berapa, kita akan cari suhunya, tapi jadi berubah, jadi 80 derajat Celcius setelah menjadi panjang. Gitu, bisa dipahami ya soalnya ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Nah, jadi apa yang diketahui? Yang diketahui di sini adalah panjang awal aluminium yaitu 100 cm ya, yang tadi ya. Kemudian koefisien panjang, koefisien muai panjangnya 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian delta T. Nah, ini delta T. Delta T-nya itu perubahan suhunya ya. Perubahan suhunya itu kan berarti suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Suhu akhirnya berapa? 80. 80 dikurangi suhu awal 30. 30. Jadi berapa? 50 50. cm. Jadi perubahan suhu atau delta Makan sore T-nya kencing itu banget. 50 derajat Celcius. Bu. Paham sampai sini? Ya Allah. Insya Allah. Oke. Waktunya bentar lagi ya. Tanggung ini dikit lagi, kita selesaikan dulu, gak apa-apa ya. Oke, jadi Iya. apa masalahnya? Apa yang diketahuinya? Menentukan panjang pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi pada suhu akhir ya, setelah suhunya dinaikkan jadi 80 derajat Celcius, panjangnya jadi berapa gitu kan yang ditanyain. Nah, jadi yang ditanya ini adalah L. Oke. Bagaimana strateginya? Nah, gunakan persamaan pemuaian. Persamaannya Terima yang ini kasih. ya. Persamaannya yang tadi ya, yang ini ya. Dimasukkan rumusnya. Kelihatan nggak kak? Ini jelas nggak? 100. Kelihatan, Bu. L. Ini L sama dengan nggak kelihatan. Oke. Bentar. L. Bisa di zoom om? Zoom aja pakai tangan sendiri. Iya zoom.
Saya nggak bisa bisa di baca zoom? sendiri. Bisa di zoom? Oke, di zoom Bisa, aja ya. Bu. Oke, di Bisa, zoom ya. bisa. Bisa bu. Biar gak nulis lagi, biar gak lama. Karena waktunya udah habis, jadi cepetan aja ya. Jadi L sama dengan L0 ditambah L0 gitu kan tadi rumusnya ya. Dikali Iya. alfa, dikali delta T. Oke. L0-nya berapa? Tadi diketahui di sini. L0-nya 100. Ya. Tulis 100. L0 lagi, tulis lagi, ditambah 100 lagi. Dikali, ya. Dalam kurung ini dikali, dikurungin. Alfanya berapa tadi? 0,00025. Dikali delta T. Perubahan suhunya tadi berapa? 80 dikurangi 30? 50. 10. Aku ketindihan. Jadi kayak gini, ya. Nah, setelah ditulis Mama, angka-angkanya, setelah ditulis angka-angkanya, kalian tinggal kali. Ini gampang ngaliinnya ya. Kalau tambah dengan kali berarti yang harus didahulukan yang apa dulu? Kali. Kali. Berarti kalian kalikan dulu yang ini, ya. Oke, ditulis dulu. Ya, jadi Kecil. 100-nya tulis dulu. Itu siapa yang niup-niup? Jangan tiup-tiup dong. Jangan tiup-tiup. Jangan tiup-tiup. Tulis lagi Koi 100 berisik koi. sama dengan N. 100 ditambah, ya. Jadi yang ini dulu yang kita selesaikan. Ya, oke. 100. Tulis lagi. Dikali. Berapa yang di dalam kurung? 0. 0,025. Kali 50. 0,025 kali 50 Kali berapa? 50. Boleh pakai kalkulator aja kalau bingung. 0 hasilnya 0,00125. Oke, nah setelah ini langsung kita bisa sederhanakan, ya. Ini tulis lagi yang 100, kita selesaikan dulu yang itu, yang dikali, ya. Ini kan berarti 100 dikurungin ini artinya dikali ya. 100 dikali 0,00125 berapa? Berapa bu? 100 dikali 0,00125 berapa? Dikali boleh tambah, Bu. Dikali. Kali apa ditambah bu? Dikali. Jadi kita selesaikan yang ini dulu nih. Yang ini dulu. 0,2. 100 kali 0,00125. 250. Kok 125, Bu? 0,125. 25. Gitu kan? 0,125 bu. Oke. Nah, kemudian berarti Tadi tinggal ditambah. dijawab, Kalau kita Oh. sudah selesaikan yang ini, berarti tinggal ditambah dengan yang awal, yang ini yang 100. Jadi berapa? 100 ditambah 0,125 jadi berapa? 100,1. 100,125. Oke, ini hasilnya. 100,125 cm. Itu kan pertambahan panjangnya cuma sedikit. Pertambahan panjangnya kan cuma 0,125 cm kan. Pertambahan panjangnya dikit banget. Ya. Jadi ini pertambahan panjangnya. Oke? Udah selesai bu. Sudah selesai. Jadi ini panjang akhir logam tersebut. Bisa ya? Bisa? Bisa. Kebayang? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah.